kita lanjutkan lagi berkaitan dengan enkapsulasi. Ini adalah juga materi tambahan ya dari UUP dan juga inheritance. Di mana enkapsulasi ini kita ada outline ya, pengertian enkapsulasi, jenis access modifier pada Python, public access modifiers, protected modifiers, private access modifiers, ini adalah tipe-tipenya, dan juga access commutator menggabungkan public, protected, dan private dari tipe enkapsulasi, dan juga eksperimen mandiri. Kita memulai dari pengertian dulu enkapsulasi itu apa. Jadi enkapsulasi sesuai dengan namanya, jadi dia akan membungkus ya, jadi akan membungkus di mana atribut atau fungsi mana saja yang boleh diakses dan secara terbuka, dan mana yang bisa diakses secara terbatas, itu untuk yang protected, dan juga mana yang hanya bisa diakses oleh internal class, yaitu yang mode private. Jadi ada mode public, lalu mode protected, dan juga mode private yang dimana memang hanya boleh diakses secara internal di kelas gitu. Lalu berkaitan dengan jenis access modifiers, bahasa manapun, bahasa pemrograman apapun di C++, Java, PHP, dan seterusnya, itu memang sudah didukung untuk jenis accessing modifiersnya. Dan sekalipun juga di Python juga sama. Jadi ada 3 setidaknya modifiers ini, ya, atau bahkan kita memang tidak mendefinisikan ya access modifiers, tapi alangkah baiknya memang kita membuat ya, memberikan mode mungkin kita memodekan pada function yang kita miliki atau behavior yang kita miliki untuk kita sesuaikan kebutuhannya, sehingga tidak sembarangan bisa diakses oleh kelas lain atau mungkin dari modul yang lain. Nah, yang pertama public access modifiers. Jadi ini modenya public. Jadi variabel atau atribut yang memiliki hak akses publik bisa diakses dari mana saja, dari luar kelas maupun dari internal kelas. Ini sebagai contoh ada satu kelas namanya kelas G3 dengan konstruktornya ada kata kunci self dan juga variabel alas dan juga tinggi, di mana masing-masing bisa kita buat ya konstruktornya untuk mengkalikan ya rumus atau formulanya, di mana 0,5 dikalikan alas kali tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh secara umum, secara publik, memang variabel-variabel ketiga-tiganya bisa kita akses secara bebas ya, maupun alas, tinggi, dan juga luas. Semua variabel yang dia definisikan di situ diakses secara bebas. Oke, misalnya kita coba akses ya. Jadi dari konstruktor sudah dibuat di atas, lalu kita coba memasukkan suatu nilai 100 itu adalah alas, lalu tinggi itu adalah 80 itu adalah tinggi, lalu kita coba print out alas, tinggi, dan luas ya dengan memanggil objek kita segitiga besar dot alas atau dot tinggi dan juga dot luas, maka dia bisa memberikan return value ya 180 dan luasnya adalah 4000 begitu. Lalu misalnya juga protected access modifiers. Ini bisa kita buat ya. Jadi variabel atau atribut yang memiliki hak akses protected hanya bisa diakses secara terbatas oleh dirinya sendiri, yaitu di dalam internal class dan juga dari kelas turunannya. Nah, sebagai contoh misalnya kita di Python itu protected bisa kita buat dengan mendefinisikan satu kali underscore lalu dihubungkan dengan nama variabelnya. Misalnya pada program di atas ya, itu ada kata variable .merk ya. Jadi merek untuk melindungi variabel tersebut, kita bisa berikan underscore satu kali yang menyatakan bahwa itu memang modenya protected ya. Nah, selanjutnya bisa kita akses ya dengan membuat objek dulu sedan sama dengan mobil Toyota, lalu kita print out ya mereknya adalah sedan dot underscore merek ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dot merek itu diakses dari luar kelas.
Sehingga ini hanya bersifat convention alias atau kebiasaan saja yang disepakati oleh programmer. Lalu underscore itu harusnya memang tidak boleh diakses kecuali dari internal kelas tersebut atau dari kelas yang mewarisinya. Gitu. Hanya saja kalau kita secara penanda underscore merek itu kita tahu bahwa dengan memberikan keterangan underscore merek satu kali, underscore-nya itu menandakan bahwa kita bisa mengakses secara protected ya variabel yang sudah kita definisikan dari luar kelas. Lalu atau kita bisa juga buat ya salah satunya juga ini kita coba mengakses atribut protected hanya dari internal atau dari kelas turunan. Misal kita tambahkan ya di sini ada kelas mobil balap gitu kan, lalu kita turunkan kelas mobil di dalamnya, lalu dev init ya merek total gear, kita pakai super untuk bisa mengakses ya merek dari kelas induknya. Lalu kita coba panggil self underscore total gear sama dengan total gear, lalu kita coba show data itu ya, ini mobil self underscore merek masih atributnya protected sebelumnya tadi. Lalu dengan total gear self underscore total gear. Nah, di sini kita bisa ya membuat ya dari kelas turunan kita show dari internal, lalu kita coba jadi untuk memprint out variabel atau atributnya bukan dari luar tapi dari dalam, maka kita bisa langsung menampilkan mobil Ferrari dengan total gear-nya 8. Gitu. Jadi mereknya Ferrari, gear-nya totalnya 8. Lalu private access modifiers ya, jadi kita bisa coba membuat ya modifiers selanjutnya kita private ya, dimana kita hanya bisa mengakses di dalam kelas ya, tidak bisa diakses dari luar bahkan dari kelas yang mewarisinya. Kita menggunakan kata private di dalam ini. Nah, hanya saja penandanya beda. Kalau protected itu underscore-nya 1 kali, kalau yang private ini 2 kali underscore. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ketika kita mencoba untuk mengakses sesuatu kelas ya dan variabelnya, misal Jeep sama dengan mobil Jeep ya, print out Jeep.underscore merek. Akses ini ya kita tidak dapat mengakses variabel ini dari internal, dari luar, sehingga ini pun muncul error ya, bahwa mobil object has no attribute merek, disembunyikan variabel ini gitu. Nah, lalu yang kedua, jika kita ubah kodenya ya, kita tampilkan merek ya, kita coba akses dari dalam kelas, maka dia mau ya, kita tidak mendapatkan sebuah error. Kenapa? Karena kita mengakses variabel underscore merek dari internal kelas mobil ini bukan dari luar tapi dari dalam. Ini bisa di print out. Lalu selain tipe-tipe tadi, kita ada aksesor mutator ya. Ini apa ya, jadi aksesor mutator ini adalah salah satu teknik untuk kita mengeksekusi ketika kita mengakses suatu atribut pada suatu kelas ya, atau fungsi yang dieksekusi ketika hendak mengatur suatu atribut pada suatu kelas. Jadi kalau aksesor kita mengakses, kalau mutator kita hendak mengatur setting. Nah, makanya nanti di dalam ini ada istilah setter and getter. Getter untuk mendapatkan, setter untuk mengatur suatu nilai gitu. Nah, kita coba lihat lagi contohnya. Kalau untuk mendefinisikan aksesor ya, kita perlu mendefinisikan dekorator ya, kita buat namanya add property gitu ya. Sedangkan kalau untuk mengatur mutator, add-nya kita penandanya adalah descriptor, lalu ditambahkan dengan add ya, add nama atributnya apa, dot setter gitu. Nah, kita coba lagi. Misalnya kita punya kelas mobil ya, lalu di sini ada tahun, lalu kita kalau ingin nanti mengakses, kita buat ya add property gitu, dev tahun,
self, lalu kita ada underscore-nya ya. Lalu untuk settingnya, kalau misalnya kita ingin men-setting, kita berikan nama variabelnya .setter gitu. Lalu ada function juga namanya tahun, hanya saja ini dengan dua function yang berbeda, function dengan penamaan yang sama tapi tujuannya berbeda. Kita coba print out nanti tahun, kita checking apakah lebih dari 21, kurang dari 90, ataukah di tahun. Ya, atau di return nilainya sendiri. Ya. Kita nanti coba print, kita coba execute ya. Kita coba execute. Misalnya sedan itu kita inisialkan 2200 misalnya. Maka dia akan dikirim ke setter. Ya, dia akan dikirim setter karena kita memang sedang assign, bukan mengakses ya, assign. Lalu dia akan di-checking ya. 2200 ini tentunya lebih dari 2021 kan gitu. Nah, selanjutnya nilai ini ya akan bisa diakses ya, ini sudah disimpan sebenarnya. Lalu dia bisa diakses dengan nilai tahun, di mana yang di-assign bukan 2200 lagi yang di-assign, tapi 2021. Maka propertinya akan muncul nilai adalah 2021 ketika diakses. Maka di sini ada sedan tahun, maka yang diakses di sini propertinya adalah 2021. Ya. Nah, ini untuk accessing mutator ya. Atau kalau kita ingin kalau kita ingin mencoba lagi mengaksesnya ya, misalnya ini kita akses langsung dari luar gitu ya. Tentunya dia tidak mau karena di sini akses variabelnya private, sehingga aksesnya sudah dari internal, tidak bisa langsung dari eksternal. Karena di sini ada underscore tahun, di mana underscore-nya 2 kali. Lalu coba kita ubah atribut tahun, diubahnya seperti ini. Jadi kita assign nilai tahunnya ya 1800, maka akan dikirim ke sini ya, akan di-checking bahwa nilai 1800 itu kurang dari 1990. Maka keluaran dari nilai ini yang akan di getting ya, atau di add property, maka yang keluar adalah 1990 gitu. Lalu berikutnya menggabungkan public, protected dan private ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita bisa definisikan di sini self.public sama dengan apa ya, self.protected ya, self underscore 2 kali private gitu kan. Nah, di bagian konstruktornya itu kita sudah definisikan ya, berbarengan gitu, sehingga nanti tinggal kita bisa memanfaatkan variabel-variabel tadi menyesuaikan dengan kebutuhan variabel mana yang di public, mana yang di protected ya, atau mana yang di private ya, hanya bisa diakses dari internal class. Nah, untuk eksperimen mandirinya silakan di sini untuk menambahkan ya. Nah, ini tambahkan setter dan getter untuk atribut jenis kelamin pada script berikut. Nah, kalau kebetulan di sini hanya ada umur, nama gitu. Sedangkan untuk memprint out property ya, setter and getter untuk jenis kelamin belum ada. Nah, silakan nanti di customize dari code script ini ditambahkan ya, lalu silakan di print out ya untuk menghasilkan inputan waktu setternya misalnya laki-laki, waktu getternya pun keluar dia adalah pria atau laki-laki. Baik, terima kasih. Itu dulu untuk terkait dengan enkapsulasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.